Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, adik-adik ya, mahasiswa dan santri As-Safinah, mudah-mudahan ya pengajian kita pada hari ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Terlebih lagi pembahasan kita pada sekarang ini yang kita akan bicarakan berbicara tentang kekuatan budaya. Apa yang dimaksud dengan kekuatan budaya? Bahwa budaya sebagai sebuah produk kemanusiaan, dia mampu meluluh lantahkan sebuah sistem yang semula diprediksi kuat, dia bisa hancur. Begitu juga agama. Agama Islam sebagai sebuah sistem nilai yang hebat, yang kuat, ini bisa rusak, bisa hancur. Kapan? Kalau atau seandainya ada budaya yang masuk ke dalamnya, maka kemurniannya akan hilang. Islam ketika sudah tidak murni, maka hilang esensinya. Islam ketika budayanya sudah bercampur, maka tidak menjadi kental lagi keislamannya. Ya, jadi betapa kita harus mencurigai adanya kekuatan yang kekuatan itu bisa merusak sel-sel kekuatan umat Islam. Ya, kekuatan kita sebagai ya orang yang memiliki agama, yang mempersatukan agama, yang menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi umat Islam di mana saja, kapan saja menjadi pemersatu. Islam selalu kehadirannya orang Islam itu menyejukkan, membahagiakan ya, selalu kehadirannya menjadi kasih sayang terhadap lingkungannya. Nah, berbicara tentang itu ada satu hal yang menarik ini. Dulu ketika umat Islam itu tambah banyak ya, jadi bisa dibayangkan pada agama ortodok, agama yang tradisional, agama lokal di kota Mekah itu cemburu dengan kedatangan Islam yang tambah besar. Ya, kemudian Islam mengatur strategi lagi ketika di kota Madinah pun sama. Ya, tambah besar, maka menyebabkan orang lain menjadi iri kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dibuatlah sebuah strategi agar supaya Nabi Muhammad dengan agamanya ini runtuh. Dibuatlah satu upaya agar supaya umat Islam ini tidak bisa berkembang. Bagaimana caranya? Maka orang dikumpulkan dari kalangan Islam, di kalangan Ahlul Kitab, di kalangan kaum musyrikin dikumpulkan pada satu tempat. Lalu ada orang tokoh Yahudi yang namanya Husain, ya, namanya Husain ini tokoh Yahudi, dia berupaya sedemikian rupa melakukan sebuah agitasi, ya, sebuah perencanaan supaya Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh pengikutnya. Bagaimana caranya? Dia mempertanyakan tentang hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad. Itu. Maka di dalam riwayat dikumpulkan orang, sudah kumpul semua, kemudian si Husain ini, tokoh Yahudi ini berdiri. Dia mengatakan, ya Muhammad, inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, aku ingin bertanya kepadamu tentang 3 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak ada yang bisa jawab kecuali dia seorang nabi. Berarti kalau ini pertanyaan tidak bisa dijawab, berarti pengikut Nabi Muhammad akan bubar. Berarti bohong, pengakuan sebagai seorang rasul itu bohong dan tidak pernah terjadi. Apa itu pertanyaannya? Ma'awalu asyratis sa'ah. Wahai Muhammad, apa tanda-tandanya datangnya kiamat? Instrumen kiamat itu apa? Kemudian ma'awalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah.
Yang kedua, makanan apa yang pertama dimakan oleh penduduk sorga? Kalian semua nih, santri, mau masuk sorga nggak? Betul. Saya tanya sekarang, udah pantas masuk sorga belum? Kalau besok masuk sorga ditanya sama pelayannya, mau makan apa? Pertama di dalam sorga, mau makan apa? Kalian makannya maunya apa? Jangan bilang nasi goreng, jangan dibilang bakso. Ya. Yang enak, yang super enak. Jangan yang murah, bakso mah cuma 15.000. Ya, di sana nggak ada yang giling. Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang bertanya apa instrumen kiamat, yang kedua apa yang dimakan oleh penduduk surga. Dan yang ketiga, mabalul waladi yanza'u ila abihi am ila ummi. Yang ketiga pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan seorang anak ketika lahir ke muka bumi itu mirip ayahnya, dan kapan dia mirip sama ibunya. Itu tiga pertanyaan. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, berarti dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena dia mengatakan la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan ini kecuali dia seorang nabi. Kalau dia tidak bisa jawab Muhammad, berarti bukan nabi. Karena ini yang menanya ini adalah tokoh Yahudi. Subhanallah. Nabi tenang. Ya, turun malaikat Jibril. Apa yang dibisikkan Jibril? Setelah ini kita akan sampaikan.